Kai lagi nongkrong. Iya kan ya? Suami kalian lagi di rumah. Kamu tuh tinggal bentar aja gitu ya. Wah, mulai halu ya. Kan ada Kai di sini. Ya masa lu nanya orang lain, lu nanya ke dia kan ya? Kai, lu panggilnya apa? Sayang gitu apa namanya? Oh, emak. Mas. Itu detik kalian panggil dia Mas, Kai langsung turun poni. Langsung jadi jamet nih. Oke. Dia bilang, Mas Kai. Mas. Apa, Dek? Ini. Anjay. Apa, Dek? Supernova. Apa supernova? Tahu nggak sih supernova itu apa? Hah? Puzzle. Merek bakso. Itu ciri-ciri kita banget ya, nyanyi lagu apal dan tidak tahu artinya. Ini fakta loh, kemarin gue ngisi study tour ngomongin soal K-pop. Gue puterin lagu Seven. Seven kan judulnya? Ya, Jungkook. Bukan Seven yang lawas itu ya, generasi tua kita, sorry ya. Terus karena itu ngisi di SMP SMA yang tau gak sih yang sekomplek tuh ada semua dari TK sampai SD, SMP tau gak sih? Ada anak SD kelas 1, kelas 2 tuh lewat. Terus dia ngedance lagu itu. Di forum itu. Dia nggak tahu artinya ya. Itu kan lagu sangat dewasa sekali guys ya. Ya sama, itu kita banget lah ya. Ini supernova nih. Supernova itu adalah ledakan bintang. Teman-teman tahu ledakan bintang nggak? Jadi bintang di tata surya kita namanya apa, Pak? Solar system kita namanya apa? Solar system kita? Iya, Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti nih solar system kita ya. Ada satu bintang namanya apa? Matahari. Matahari itu bintang ya, guys? Seperti ada matahari. Di langit banyak bintang nggak? Nah, berarti satu bintang-bintang itu punya satu sistem sendiri tuh, punya solar system sendiri mereka. Nah, teman-teman, itu tuh bisa meledak kalau mereka ya dalam kondisi tertentu dia bisa meledak banget ya, supernova tuh meledak banget sampai ini ntar jadi black hole gitu deh. Agak susah ya bahasnya. Nanti ikut kelasnya Bang Rizko aja ya intinya ya. Ada kelas judulnya Origin of Life, nanti lo ikutan gitu. Anyway, masuk tipis-tipis kita promo ya. Udah ikut Uchiba. Lagi-lagi. Nah guys, fenomena ini tuh mirip sama ledakan bintang ini sebenarnya pernah terjadi sebenarnya bukan ledakan bintang, ledakan di luar angkasa tuh pernah terjadi, awalnya itu adalah Big Bang kalau teman-teman ingat. Tapi ini beda kasusnya, bukan yang gini, bukan bang bukan ya. Jadi kalau bedanya kalau Big Bang itu dari ketiadaan menjadi ada. Jadi dulu ada benda bervolume 0, bermassa tak terhingga. Ngerti nggak sih maksudnya? Sebagian kayak bervolume, bermassa, berapa kak? Berteman, berapa? Ekspresi kita saat nonton COC kan gitu ya. Ngerasa kayak aku bukan orang kayaknya. Jadi ada benda yang kayak masanya tuh hampir nggak ada. Volumenya hampir nggak ada. Volume minus bentuk ya, kayak nggak kelihatan bentuknya, tapi masanya tuh tak terhingga, beratnya tuh kayak nggak terhingga gitu. Ya alam semesta ini tuh beratnya, kebayang nggak sih alam semesta beratnya kayak apa? Terus dia meledak, terus itu 13 miliar tahun yang lalu kalau nggak salah. Terus dia berkembang, expanding sampai kayak hari ini jadi bumi, jadi macam-macam, ya. Itu kurang lebih fenomena-fenomena di alam semesta. Nah, seringkali karena mungkin Espani ngangkatnya tema Kwangya ya, planet-planetan gitu, akhirnya dia sering mention istilah-istilah Armageddon. Itu kan istilah kayak gitu juga kan, kiamat. Itu kan ngomong gitu ya, itu Armageddon ya. Ya sama lah kayak kiamat gitu kurang lebih. Ngomongin soal planet-planet, sebenarnya Exo duluan kayaknya ya. Ya, cuman exoplanet. Terus dia bikin planet Kwangya, ya planet-planet baru lah. Nah, teman-teman semuanya, menarik banget ngomongin soal ini karena gue punya kisah, punya cerita. Ini ceritanya adalah sebuah ruang tamu. Oke.
Kita lagi di ruang tamu ini. Terus kita lihat nih kondisi ruang tamunya. Aman ya? Aman. Terus kita bilang, kita mau pergi dulu ke Alfamart lah. Mau belanja dulu ke Alfamart. Belanja lah kita ke Alfamart. Ke kasir. Rokok 1. Tidak baik ya. Apa kalau ke kasir beli apa ke kasir? Permen? Enggak lah. Masih ada orang isi pulsa di Mbak Indomaret? Ada di sini yang masih isi pulsa di Indomaret? Oh ya orang Medan wajar. Parah, kena gua habis ini. Iya, nggak sepelosok itu ya. Kota loh, gua kemarin ke Medan gua pikir pelosok, ternyata kota besar loh. Serius loh, kota gede banget itu. Pantas Bobby mau di sana ya. Jadi, tadi bahas mana sih? Kita ke Indomaret. Sepakat dulu nih beli apa di Alfamart? Di Alfamart Indomaret. Kinder Joy. Ya udah, Kinder Joy. Segitu butuhnya ya. Sampai kayak ke Alfamart beli Kinder Joy 1, Mbak. Apa? Hot Wheels? No way. Pertama itu boykot. Yang kedua kayaknya lebih tepat gini mungkin. Beli baterai masih oke, minyak telur, ngerti gak sih? Kayak lo lagi mau pakai terus gak ada Kinder Joy. Kayak ngerti gak sih? Lo ya pasti kayak, aduh, gua lagi masuk angin nih, mau pengen minyak angin. Nggak ada lagi kesana. Terluka, beli Hansaplast. Ngerti gak sih? Lo bisa mikir gak sih? Bisa ya? Ini mau dijak mikir loh. Hanya urusan Indomaret gak kelar-kelar loh kita ini. Belilah lo tadi. Sepakat jadinya apa nih? Baterai. Masih Kinder Joy orang Medan ini. Ya Allah, udah dibahas bukan Kinder Joy. Yes, apa nih jadinya? Baterai, ada baterai, beli baterai, mau nyalain light stick kan? Mau nonton di TV, nonton videonya apa yang lagi konser NCT misalkan atau apa ya? Dream konser, apalah itu ya? Apa sih bisa nontonnya? Dream Show. Mau nonton Dream Show. Nggak ada yang bawa ini light stick NCT by the way hari ini ya? Oh ada. Akhirnya keluar lagi setelah sekian bulan ya. Gak apa-apa. Bagus. Lah, udah siap semua kan? Baterai cekek, nyala semua. Masuk ke ruang. Tiba-tiba, ruang tamunya jadi seperti ini. Apa yang berubah? TV-nya kemana? Nggak ada. Diganti apa? Apalagi yang berubah? Warna apanya? Warna furniture-nya berubah dari tadi warna. Jangan ketahuan buta warna, jangan. Iya, lebih. Lu kebayang gak sih beda hijau? Terus semua orang lihat dia. Kayak hijau. Ya hampir abu mirip, lebih ke biru tapi hampir abu tergantung karena warnanya pudar di proyektor ya. Tapi nggak hijau. Hijau banget. Berubah jadi apa? Jadi ungu. Berubah ya? Heran nggak kalian? Rumah, kalian tinggal bentar, balik udah kondisinya gini. Heran nggak kalian? Heran. Kalian nanya lah. Ya kan ya? Di situ kebetulan ada Kai lagi nongkrong. Ya kan ya? Suami kalian lagi di rumah. Kamu tuh tinggal bentar sih lah gitu ya. Mulai halu ya. Kan ada Kai di sini. Ya masa lu nanya orang lain, lu nanya ke dia kan ya? Kai, lu panggilnya apa? Sayang gitu apa namanya? Oh, emak. Mas. Itu detik kalian panggil dia Mas, kayak langsung turun poni. Langsung jadi jamet dia. Oke. Dia bilang, Mas Kai. Mas. Apa, Dek? Ini Anjay. Apa, Dek? Oh my god. And you feel so hot. Langsung meledak deh supernova. Pertanyaan kalian pertama apa? Pertanyaan kalian pertama apa? Kenapa? Apa? Lah, kok bisa apa nih? Enggak nih, kalian datang set. Lihat kondisi ini. Ada Kai di situ. Pertanyaan kalian ke Kai apa?
Kamu siapa, kata dia. Terlalu basic. Itu pertanyaan yang tadi harusnya. Itu pertanyaannya Indah harusnya pas sampai Korea. Aku siapa? Kamu siapa? Kan udah dibilang ini ceritanya emang orang di situ. Ya terserah mau suami kalian, kakak kalian, adik kalian, anak kalian. Pokoknya emang di situ, teman kalian lah. Kai itu sohib lah, sohib. Lu nanya ke Kai, Kai, lu kan dari tadi di sini. Nah, lanjutin pertanyaannya apa nih? Kok berubah? Kata Kai, aku nggak pernah berubah. Jelas, cewek tuh suka nanya, nggak jelas. Terus bilang ke cowoknya, kamu tuh nggak ngertiin aku, ya lu nggak jelas. Yang jelas, Kai, lu kan sama tadi, Kai, kamu kan dari tadi di sini, kamu kok berubah kan enggak? Apa? Pertanyaan coba yang jelas. Nah, TV-nya kok hilang. Bagus tuh. Kai bilang, nggak tahu, tadi emang nggak ada, tahu-tahu nggak ada aja. Tahu-tahu TV-nya nggak ada aja. Lah kok bisa? Iya, jadi tahu tadi tuh ada TV nih, kata Kai ini, tiba-tiba nggak ada. Kai yang bener aja, Kai. Masa tahu ada? Tahu nggak ada? Gak jelas loh, kata gitu kan ya. Terus bilang gini, beneran tadi itu ada TV tiba-tiba nggak ada. Terus dia bilang, gue nggak main horor mistis di sini ya, Kai ya. Jelasin, ya udah. TV-nya tadi pergi sendiri keluar. Kalau TV tiba-tiba nggak ada itu horor, TV-nya tiba-tiba keluar. Masuk akal nggak kayak ngomong kayak gitu? Pertanyaan lanjut. Terus ini apaan? Akuarium. Ngapain lu taruh akuarium di situ? Gua nggak naruh. Lah. Terus apa? Akuariumnya datang sendiri. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, Kai. Nggak mungkin akuariumnya datang sendiri. Ya udah, akuariumnya tiba-tiba di situ sendiri. Cung, ada akuarium. Sama nggak masuk akalnya, Kai. Terus yang masuk akal buat lu apa? Kata Kai. Yang masuk akal buat lu apa? Ada yang mindahin TV, terus ada yang naruh akuarium. Ini apa lagi nih? Kenapa ini semua furniture berubah? Lu apain, Kai? Nggak gua apa-apain. Ya tiba-tiba dia berubah aja, kayak dia udah, aku mau jadi army gitu. Masuk akal nggak statement Kai? Kalau dia kekeh banget dengan itu, lu kan bilang Kai apa? Kai bohong atau Kai gila? Udah itu aja. Ini Kai gila atau bohong udah. Atau mungkin dia bego gitu. Bisa jadi, kita nggak pernah tahu ya kan ya. Jadi yang masuk akal bagi kalian, TV-nya ada yang mindahin, oke. Akuariumnya ada yang naro, catnya ada yang ngecat. Itu masuk akal ya. Kalau ada orang bilang catnya berubah sendiri, akuariumnya muncul sendiri, dan TV-nya jalan sendiri, gila, halu, mistis, goblok. Pilih. Teman-teman, mari saksikan yang lebih kompleks dari sekedar akuarium. Perkenalkan, namanya alam semesta. Bukan cuma bumi kecil yang kalian pijak sekarang. Seluas angkasa, galaksi, matahari saja, sampai hari ini belum pernah ada orang nyampe ke sana. Matahari saja, panasnya, percikan cahayanya aja bisa buat nyemur kering-kering dah tuh. Bahkan bisa bikin orang mati kalau kepanasan. Belum sampai matahari, padahal sudah dilapisi atmosfer loh bumi ini. Belum planet-planet lain yang dekat dengan bumi, yang bahkan kita belum bisa tahu seperti apa dalamnya. Belum bisa menemukan apakah ada kehidupan di sana, atau mungkin tidak ada. Luar biasa. Dan semua berputar tepat pada porosnya, pada orbitnya. Nggak pernah ada yang keliru, nggak pernah ada yang bilang gue mogok dulu, nggak pernah ada yang bilang gue berhenti berputar. Semua sempurna. Di bumi yang kita pijak, bermacam-macam jenis manusia hidup, berganti, mati, lahir. Setiap orang punya hobi masing-masing, kesukaan masing-masing, kebencian masing-masing, beda-beda perasaannya, beda-beda seleranya. Dengan masalahnya yang masing-masing. Setiap orang unik, bahkan orang yang kembar sekalipun. Lalu ada yang bilang, ini semua terjadi dengan sendirinya. Gila, halu, goblok. Ngerti ya? Konsep wajibul wujud dalam Islam, konsep yang kita bilang wajib itu apa artinya? Wujud itu apa? Tuhan itu harus ada. Kalau enggak, kita gila. Ngerti nggak sih?
Lah untuk percaya bahwa TV datang sendiri aja, atau pergi sendiri, atau akuarium ada sendiri, atau tembok ngecat sendiri, untuk bisa percaya aja lu butuh harus ada nih yang bikin. Kalau enggak, gila gue. Terus lu bisa dengan santainya bilang alam semesta ini ada dengan sendirinya, nggak bisa. Gila kita. Makanya kita bilang kalau gitu harus ada yang nyiptain, kalau enggak kita gila. Itu konsep wajibul wujud. Di titik ini ateis tolol. Tuh, tolol. Harus kita bilang, gue lebih mending orang agnostik. Tuhan ada tapi gue belum pastiin agama mana yang benar. It's okay. Atau mungkin agama lain. It's okay. Tapi sejak awal orang yang bilang Tuhan itu nggak ada, goblok. Karena menurut logika sekalipun, tanya semua ilmuwan-ilmuwan. Kalau lu mau bilang sesuatu ada, harus ada buktinya. Itu yang mereka bilang, mana Tuhan bukti? Mana? Itu kan gitu kan ya. Tapi dia lupa untuk bilang sesuatu nggak ada juga harus ada buktinya. Nah, sampai hari ini ateis itu nggak bisa buktiin Tuhan nggak ada. Dia hanya karena nggak bisa buktiin Tuhan ada, dia bilang berarti Tuhan nggak ada. Nggak gitu. Itu nggak ilmiah. Ilmiah tuh nggak gitu. Lebih tepatnya, makanya selalu ilmuwan tuh bilang gini, kami belum bisa menemukan bukti adanya Tuhan. Nah itu betul tuh. Mungkin dia belum menemukan bukti. Ya kan ya? Contohnya waktu mereka neliti soal LGBT. Mereka hanya bisa bilang, kami belum menemukan ada namanya gen LGBT. Gen gay itu belum. Tapi mereka bilang, bukan berarti nggak ada. Mereka hanya bisa bilang gitu. Karena memang itulah ilmuwan. Sama, harusnya juga sama di kasus Tuhan. Lu nggak boleh bilang Tuhan nggak ada. Lu nggak terima ketika dia bilang, lihat tuh, ilmuwan nggak berhasil menemukan gen LGBT. Berarti LGBT itu bukan gen, nggak ada gen LGBT. Dia bilang, bukan nggak ada, ilmuwan belum menemukan. Nah dia ngomong gitu kan ya. Oke sekarang dia bilang, sama dong kalau gitu Tuhan. Tuhan juga bukan nggak ada, hanya belum ditemukan oleh kalian. Dia bilang nggak bisa. Kan Tuhan nggak ada buktinya, maka Tuhan nggak ada. Goblok. Ya, nah justru menarik ya dari lagu Supernova tadi, itu hanya satu kejadian. Sebenarnya nggak harus sejauh Supernova sih. Dari kehidupan kita pribadi aja kita bisa ngebuktiin bahwa Tuhan tuh luar biasa banget. Betapa kita diciptakan sekompleks dan serumit ini, nggak kayak hewan. Kita punya emosi, kita punya akal, kita bisa bertindak, memilih drama kehidupan kalian. Menarik ya? Kalian pernah ngerasa bahagia banget nonton drakor nggak? Kayak naik turun jungkir balik perasaan nggak? Padahal itu satu alur loh. Kalian itu hidup tuh alurnya banyak banget loh. Episodenya panjang banget loh. Umur kalian udah berapa tahun tuh? Setiap episode dengan keunikan masing-masing. Sampai kalian kalau ketemu orang tuh curhat bisa panjang banget. Bahkan curhat pun kalian tahu nggak sepenuhnya bisa aku ceritain karena lu belum tahu sedalam-dalamnya. Makanya ada kalimat, kamu tuh nggak ngerti perasaan, nggak ngerti gitu. Saking memang unik sekali perasaan manusia. Segitu kompleksnya. Gitu kan ya. Dan di situ harusnya kita nyadar kehadiran Tuhan. Kita nggak bahas Tuhan yang benar yang mana dulu, tapi at least di Escape Playground ini kita jadi ngerti ya. Kita jadi kenal bahwa Tuhan itu ada. Itu aja, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!